Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji dan Penilai Uji Kinerja, perkenalkan saya Fahda Umar SPDI, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Angkatan 2 Rombel 6 tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 2100124393. Hari ini, Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, yaitu di SD Negeri 2 Lasolo Kepulauan, Desa Labengki, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, di kelas 5 dengan materi ketika kehidupan berhenti, submateri urutan kejadian hari akhir, dan hikmah beriman kepada hari akhir, dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, masih semangat ya? Yes. Kalau masih semangat, mana semangatnya? Baik anak sekalian, jadi pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi menjelang siang hari ini kita masih bisa hadir di sekolah kita ini ya, dalam rangka mengikuti proses belajar mengajar sebagaimana biasanya ya. Oke, semuanya sudah siap belajar? Siap. Kalau sudah siap, terlebih dahulu saya absen dulu ya. Oke. Fatihah tulisannya. Hadir. Hidayatullah. Hadir. Firman. Hadir. Misbahul Jannah. Hadir. Ecan Nur Asisa. Hadir. Ilham. Hadir. Malik. Hadir. Sesan. Hadir. Urban. Hadir. Oke. Jadi satu orang yang tidak hadir ya. Oke. Baik. Anak-anak sekalian, mungkin sebelum kita belajar, satu di antara kalian pimpin dulu untuk siapkan belajar. Siapa yang bisa? Pak Guru. Oke, Fatihah Islamiyah. Silahkan. Siap berat, sudah belajar? Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Doa selesai. Amin. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap berdiri ya. Selanjutnya kita sama-sama menyanyikan
satu lagu kebangsaannya itu lagu Indonesia Raya ya. Oke, anakku sekalian, selanjutnya mari kita sama-sama membaca salah satu ayat pendek, yaitu Al-Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11 ya. Membaca surah Al-Qari'ah dimulai. Baik, anak-anakku sekalian. Jadi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam tentang ketika kehidupan telah berhenti. Ketika kehidupan telah berhenti. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita mengetahui urutan kejadian hari akhir dan hikmah beriman kepada hari kiamat. Namun sebelum kita masuk ke pelajaran, pertemuan yang lalu kita sedikit menyinggung tentang hari akhir ya, yaitu hari apa hari akhir? Hari kiamat. Untuk itu saya ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, masih ada yang tahu apa itu hari kiamat? Saya Pak Guru. Ya, berarti tulisannya apa hari kiamat? Hari kiamat adalah hari yang berakhirnya kehidupan di dunia dan
hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia dan dimulainya kehidupan di akhirat. Betul jawabannya? Betul. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Pak. Oke, jadi hari kiamat itu adalah hari berakhirnya kehidupan dunia dan berawalnya kehidupan akhirat. Semua makhluk hidup ya, kita ini dan semua isi bumi ini tidak akan bisa menghindari yang namanya akhirat atau hari kiamat. Hari kiamat itu kalau sudah terjadi, maka orang itu, manusia diibaratkan seperti tawon yang sedang berterbangan dan bumi-bumi itu diguncangkan ya, dan gunung-gunung itu diledakkan ya. Nah, sebagaimana seperti ayat yang kita baca tadi, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Qamar. Nah, dari dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 3-5 dijelaskan bahwa wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal imin mabsus. Nah, artinya adalah, dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Nah, hari kiamat itu adalah manusia itu seperti laron yang berterbangan, ya, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Nah, ini adalah suasana orang yang berlarian ya, dengan terjadinya kiamat, gitu ya, jadi kiamat. Nah, jadi siapapun dia tidak akan bisa menolak ketika kiamat itu terjadi ya, ketika kiamat itu terjadi. Nah, anak-anakku sekalian, nah, kiamat ini kita harus percaya. Kita harus percaya ya. Manusia yang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah hendak untuk mencabut nyawanya, maka kita juga tidak akan bisa menolak ya. Kita juga tidak akan bisa menolak sekalipun kita sembunyi ya. Sekalipun kita sembunyi. Apa ayatnya? Iza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang ajal seseorang, tidak akan ada yang dapat memajukan dan tidak akan ada yang dapat memundurkannya. Itu contoh kiamat kecil. Nah, kalau kiamat besar, yaitu hancurnya seluruh alam semesta ini ya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini ya, yaitu tentang kejadian setelah hari akhir ya. Nah, mulai dari tahapan awal sampai tahapan akhir. Nah, kemudian juga yang kedua yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Namun sebelum kita masuk, saya ingin memberikan pertanyaan pemantik dulu ya. Pertanyaan pemantik ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering membaca atau mendengarkan orang yang membaca Al-Quran ya. Nah, sebenarnya anak-anak sekalian, apa manfaat daripada orang yang membaca Al-Quran? Ada yang tahu? Ya, Ilham, apa manfaatnya Ilham, orang yang membaca Al-Quran? Kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
suka membaca Al-Quran? Suka. Sudah? Suka? Ya. Sudah pintar membaca Al-Quran? Sudah. Oke, bagus ya. Kemudian kita dengan bumi ini apakah akan kekal selama-lamanya? Tidak. Tidak ya? Pasti akan hancur atau kita ini pasti akan meninggal ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini gambar ini, gambarnya orang yang mau dikuburkan ya. Mau dikuburkan. Nah, ini artinya orang yang sudah meninggal. Nah, jadi dia tidak kekal ya. Manusia itu tidak kekal, pasti akan mati. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 185 tadi ya. Ya. Apa bunyinya? Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nah, artinya setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati ya, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasannya. Begitu ya. Nah, jadi di hari kiamat pahala-pahala yang kita lakukan selama di dunia itu akan diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, seperti tadi, kenapa kita membaca Al-Qur'an? Karena supaya kita diberikan pahala gitu ya. Oke. Nah, jadi anak-anakku sekalian, kita akan masuk ke materi kita, yaitu kejadian hari akhir. Nah, ada beberapa kejadian setelah hari akhir ini ya. Nah, setelah manusia itu meninggal dan tiba hari akhir, maka ada beberapa kejadian ya. Nah, kejadian yang pertama adalah Yaumul Ba'ts ya. Yaumul Ba'ts. Ya, Yaumul Ba'ts itu adalah hari ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur. Nah, jadi Yaumul Ba'ts itu adalah hari ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Nah, kemudian kejadian yang kedua adalah Yaumul Mahsyar ya. Nah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Apa gunanya kita dikumpulkan? Ya, di padang mahsyar kita dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan atau diperhitungkan semua amal perbuatan kita ya. Nah, amal perbuatan kita. Apakah perbuatan kita semuanya baik atau buruk? Nah, kemudian yang ketiga adalah Yaumul apa? Ada yang tahu? Ya? Yaumul Hisab. Yaumul Hisab. Yaumul Hisab itu adalah ditimbangnya amal perbuatan kita ya. Nah, apakah amal perbuatan kita yang baik itu yang berat atau yang buruk? Nah, itu urutan ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah Yaumul Mizan. Nah, Yaumul Mizan itu ditimbanglah dia amal kita ya. Ditimbang amal kita. Ditimbangnya amal kita, Pak. Misalnya ini timbangan ya. Nah, ini timbangan, ditimbang. Oh, ilham. Oh, firman ya. Firman ditimbang. Mana yang berat? Apakah firman suka mencuri? Kurang-kurang dia menolong orang, berarti nanti amal perbuatan buruknya yang lebih berat. Atau apakah ilham suka membaca Al-Quran atau hanya suka main game HP? Artinya perbuatan yang tidak ada gunanya, atau HP dia hanya gunakan main judi?
Jadi kalau HP-nya dia gunakan hanya selalu main judi misalnya, dia tidak pernah gunakan untuk belajar Al-Quran di HP, tentu akan berat timbangan amal buruknya. Nah, ini dia. Nah, siapa yang mau di sini berat timbangan amal buruknya? Siapa yang mau? Tidak ada kan? Makanya nanti kalian menggunakan umur dan kesehatan kalian itu untuk selalu menggunakan ke hal-hal yang baik. Kemudian yang terakhir adalah Yaumul Jaza. Yaumul Jaza. Apa artinya Yaumul Jaza? Hari pembalasan. Di hari pembalasan ini maka dibalaslah semua perbuatan-perbuatan kalian ya. Perbuatan-perbuatan kalian. Siapa yang bagus amalnya dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akan diberikan surga. Siapa yang buruk amalnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, siapa yang tidak mau surga ya? Inilah gambaran suasananya di surga ya, cuacanya surga ya, sejuk. Kalau kita mau dapat cuaca yang sejuk, berarti kita pilih surga. Oleh karena itu maka kita hidup ini harus selalu melakukan hal-hal yang baik ya. Nah, oke. Nah, di surga juga ternyata banyak buah-buahan ya. Nah, inilah buah-buahan dari surga ya. Nah, intinya semuanya di surga itu bagus-bagus ya. Nah, mau nonton film yang bagus ada di sana. Mau tempat tidur yang bagus ada di sana. Nah, mau makan ikan yang lebih segar dari dunia ini ada di sana ya. Semuanya ada ya. Nah, intinya sekarang adalah apakah kalian mau ke sana? Mau? Semuanya mau toh? Nah, kalau neraka inilah gambarannya ya. Nah, siapa itu yang anak-anak itu siapa yang suka bantah orang tuanya? Nanti dia akan berjalan di jalan Siratal Mustaqim ya. Siapa yang suka bantah orang tuanya, yakin saja pasti dia akan jatuh ya. Dia jatuh itu di bawahnya itu sudah api ya. Kalau kita bagus sama orang tua, bagus sama orang, selalu berbuat baik, jalanan ini akan dengan mudah kita lalui ya. Nah, gitu ya. Begitu juga kalau kita rajin ke sekolah, tidak pernah kasih marah-marah kita punya guru, toh? Nah, artinya kita akan senantiasa diberikan pahala ya. Maka kita akan mulus perjalanannya untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu hikmah beriman kepada hari kiamat ya, atau hari akhir. Nah, ada satu hal yang perlu kita ingat di sini, bahwa ketika Allah menimpakan musibah kepada kita, maka kita harus mengucapkan kalimat apa namanya? Tarji ya. Apa kalimat tarji? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, bahwa semua yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala akan kembali ke Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan khusus untuk kepada orang yang meninggal saja kita ucapkan, akan tetapi ketika kita mendapatkan musibah, maka kita harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kita sama-sama ucapkan dulu. Coba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Nah, kemudian apa hikmahnya kita beriman kepada hari akhir? Yang pertama adalah
memotivasi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meningkatkan kehati-hatian kita dalam berbuat ya. Nah, kemudian yang ketiga, berbanyak amal ibadah dan meningkatkan kualitas diri dan semangat hidup kita ya. Nah, kemudian menumbuhkan optimis dalam kehidupan. Nah, oke. Sekarang anak-anakku, saya akan bagi kalian ke dalam dua kelompok ya. Saya akan bagi kalian ke dalam dua kelompok. Nah, jadi mungkin untuk pembagian kelompok ini, karena di sini sudah ada 4 orang laki-laki dan di sini sudah ada 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Nah, jadi mungkin 1 orang laki-laki ini bergeser ke sini dan 2 orang perempuan ini bergeser ke sana, ya. Nah, silakan. Ya. Mari Pak. Tugas kita adalah kita akan menjelaskan dan menggambar ya. Kita akan menulis urutan kejadian hari akhir tadi, mulai dari Yaumul Bas sampai Yaumul apa tadi, hari pembalasan? Ya? Apa tadi? Yaumul apa namanya? Yaumul Jasa ya? Nah, kita akan menulis pengertiannya di sini dan kita akan menggambar urutan kejadiannya ya, seperti yang ada di atas. Ya? Nah. Mungkin saya akan bagikan dulu satu ini kertas folio kepada kelompoknya. Selanjutnya saya akan bagikan LKPD-nya, contoh buatannya ya. Oke. Jadi ini adalah lembar kerjanya ya. Jadi di lembar kerja ini sudah ada model yang akan kalian ikuti ya, yang akan kalian ikuti. Ini kan lebar, lebar ini. Jadi buat kolom seperti ini memanjang, buat memanjang begini, bikin garis segi 4, tulis Yaumul Bas adalah ini ya. Ya, ikuti ya. Nah, ikuti. Kalian gambar ya. Kemudian ini. Silakan ya. Silakan diskusi dan silakan kerjakan sesuai dengan lembar kerja yang kita bagikan ya. Untuk penjelasannya, Yaumul Bas ini ya, Yaumul Masyad ini, Yaumul Hisab ini, Yaumul Misad ini, Yaumul Jasa ini. Nah, yang saya ingin lihat adalah bagaimana kalian menulis dengan bagus sesuai dengan apa yang diminta oleh lembar kerja itu ya. Nah,
Nama kelompoknya sini ya. Nama kelompok dengan anggotanya. Tulis nama kelompok dengan anggotanya. Tulis nama kelompok 1, anggotanya semua tulis ya. Kelompok 2 ya. Kelompok 2. Ilham, oke. Kelompok 2 Ilham ya. Baik anak-anak sekalian, sudah buat semua posternya? Sudah. Oke, kalau sudah buat, tibalah saatnya untuk masing-masing kelompok maju ke depan mempresentasikan poster yang dibuat ya. Nah, jadi dijelaskan dulu urutan kejadian hari akhirnya, kemudian gambaran hari akhirnya ya. Nah, oke, jadi kita tampilkan kelompok 1 untuk tampil pertama ya. Nah, kita undang kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan posternya. Silakan. Ini kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan Menampilkan menampilkan poster kami. poster kami. Ya. Yaumul Ba'ts adalah hari kebangkitan seluruh manusia dari alam kubur. Inilah gambarnya. Oke. Yang kedua lagi. Yaumul Masyar, dari berkumpulnya seluruh manusia di padang masyar. Inilah gambarnya. Oke. Yaumul Hisab, hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia di dunia. Inilah gambarnya. Oke, lanjut. Yaumul Mizan, hari penimbangan amal baik dan buruk manusia. Inilah gambarnya. Yaumul Jaza, ya, hari pembalasan di mana manusia akan menerima dalam Balasan. sesuai dengan amal. Inilah Ya, inilah gambarnya ya. Gambar apa ini? gambarnya. Ini gambar apa? Surga, Ini? neraka. Oke. Penjelasan poster kami. Inilah penjelasan poster kami. Nah, kami akhiri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok kami Ilham, Hayat, Urfan, Sesan, Ucap. Kami akan membacakan hasil potret kami, Poster. poster kami. Yaumul Ba'ts adalah hari kebangkitan seluruh manusia dari alam kubur. Inilah gambarnya. Yaumul Masyar,
hari berkumpulnya seluruh manusia di padang mahsyar setelah hari kiamat tiba dan semua makhluk di dunia binasa. Inilah gambarnya yaumul hisab, hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia selama di dunia. Inilah gambarnya yaumul mizan, hari penimbangan amal baik dan buruk manusia. Inilah gambarnya yaumul jaza, hari pembalasan di mana manusia akan menerima balasan sesuai dengan amal perbuatan ia di dunia. Inilah potretnya, inilah gambarnya, inilah hasil poster kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah tampil ya? Sudah presentasikan posternya masing-masing, baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Nah, jadi semua hasil diskusi, hasil proyek yang buat poster, baik itu kelompok 1 maupun kelompok 2, semuanya bagus-bagus ya? Nah, bagus. Nah, untuk itu untuk kedua kelompok ini kita beri aplaus dulu. Jadi dengan selesainya masing-masing kelompok menampilkan posternya, maka pelajaran kita hari ini kita akhiri. Namun sebelum saya akhiri, saya akan memberikan sedikit kesimpulan dulu ya, bahwa yang namanya hari akhir itu, kematian dan kiamat itu pasti akan terjadi. Nah, dan yang kedua, karena dia pasti terjadi, ada dua nanti tempatnya kita akan kembali ya, yaitu apakah di surga atau di neraka. Kita sudah lihat tadi gambarannya, surga mana dan neraka mana. Nah, tinggal kita memilih apakah kita mau di surga atau yang di neraka. Kalau di surga tadi itu kan semuanya apa? Bagus-bagus ya. Kalau di neraka buruk. Nah, oleh karena itu maka kita ini masih hidup, kita gunakan sisa hidup kita ini untuk senantiasa berbuat kebaikannya. Nah, kemudian juga kita harus yakin, kita harus beriman bahwa hari akhir ini pasti akan terjadi ya. Nah, apa hikmahnya kita beriman? Yang pertama, kita akan senantiasa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang buruk ya. Kemudian kita akan termotivasi untuk senantiasa berbuat baik dan taat kepada Allah. Nah, oke, jadi itulah kesimpulan daripada pelajaran kita hari ini anak-anak sekalian. Dan atas perhatian kalian saya ucapkan banyak terima kasih, dan kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. Sekarang silakan siapkan satu orang untuk kita pulang. Ya, silakan baca tulisannya. Sudah pulang? Ya.